Namun kini AI tidak hanya mendesain, menciptakan, menyusun, tapi kini ia mulai menggantikan. Kemudian fokus saya kali ini adalah menekankan bagaimana hubungan antara masyarakat dan pemerintah, termasuk pers, dalam komunikasi perubahan sosial terhadap kemiskinan ekstrim di Madura. Kita bisa melihat dan antara ini suatu hal yang kemudian menjadi menarik untuk dibahas bersama. Di Indonesia ini, investor asing merupakan salah satu hal yang cukup pelik untuk dilihat bersama. Dan munculnya oligarki yang kemudian menjadikan dan antara ini sebagai salah satu mata penghasilan mereka yang bisa memperkaya mereka. Ketika ada delay atau keterlambatan penerbangan, nah di situ ada ketegangan antara harapan masyarakat modern memunculkan sebuah ketimpangan sosial atau ketimpangan kuasa. Bukan hanya soal menunggu. Bagaimana perang dagang AS Tiongkok berkembang, apa saja motif politik dan ekonomi di balik langkah-langkah kedua negara, serta apa implikasinya terhadap ekonomi Indonesia di era risk society. Ketika terjadi fenomena lanjut usia yang terlantar atau lanjut usia yang ditelantarkan, perlu kita ingat bahwa ada disfungsi sosial yang terjadi. Perubahan dianggap sebagai fungsi interaksi antara struktur sosial yang ada dengan agen individu atau kelompok yang bertindak di dalamnya. Nama Labuan Bajo, sebuah kota pelabuhan yang dulu sederhana, saat ini menjadi destinasi wisata premium. Warga lokal menghadapi kenyataan yang pahit. Alih fungsi lahan adat, kenaikan harga tanah dan bahan pokok. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan besar, membangun tanpa melupakan akar, berkembang tanpa mengorbankan warisan. Modernitas itu menurut Beck tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menghasilkan resiko baru yang bersifat kompleks. Batasan antara yang natural, yang alami dengan buatan manusia itu menjadi kabur. Petaan ini menanggung beban resiko modern yang pada dasarnya mereka tidak punya mitigasi untuk itu. Apa itu makan bergizi gratis? Gagasan ini itu muncul sebagai respon terhadap tingginya angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Kita perlu menyoroti aspek komunikasi pembangunan. Kita harus melihat bahwa tanpa strategi komunikasi yang efektif, entah sosialisasi di media sosial, perlibatan kader-kader lokal, atau kolaborasi lintas sektor, kebijakan makan bergizi gratis ini akan sulit diterapkan secara merata.